Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah Komisi Dewasa GKI Mangga Besar hari ini. Rabu, tanggal 23 Juni 2021. Mari kita membuka ibadah ini dengan bersama mengangkat pujian dari KJ 3 bait 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kasih juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan, jika tanpa kami sadari kami masih saja melukai hati Tuhan. Melalui sikap dan tutur kata kami kepada orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu untuk bersama-sama beribadah. Tuhan kiranya berkenan memimpin ibadah online ini dari awal hingga akhir, agar ibadah ini boleh terjadi dan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini adalah kita adalah pelayan Allah. Bacaannya diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Kata pembuka untuk ibadah pada siang hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang yang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebelum kita bersama membaca Mazmur 15, mari kita angkat pujian dari KJ 33 bait 1 sampai 3. Suaramu kudengar.
Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur Daud yang diambil dari Mazmur 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 55 bait 1, 2, dan 4. Ya sumber kasih Roh Kudus. Selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Senang saya dapat menyapa saudara-saudara dalam perenungan firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Anda
kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu untuk setiap saat, setiap hari yang selalu baru. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami untuk terus merasakannya, untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Saat ini kami pun bersyukur oleh karena kami percaya Tuhan menyertai kami dalam kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami semua hingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami pahami dengan baik dan kemudian kami dapat melakukannya. Hamba-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasannya, Tuhan yang menolongnya sehingga ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang sesungguhnya itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Simak dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan sabda Allah lalu melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah pelayan Allah. Saya kira tema ini, tema tentang pelayanan, bukan tema yang baru, bukan tema yang asing. Mungkin Anda juga sudah bosan dengarnya. Pelayanan. Ada banyak kegiatan, banyak aktivitas selalu dihubungkan dengan kata itu, pelayanan. Lalu pelayanan seperti apa sebenarnya? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Sekalipun tema ini sering kita bahas, sering kita dengar, namun saya tak bosan-bosannya juga untuk terus-menerus mengingatkan agar kita tidak terbuai dengan kata itu atau menyalahartikan kata pelayanan, bahkan memanfaatkannya untuk kepentingan kita sendiri. Belum tentu kegiatan-kegiatan yang kita sebut itu pelayanan sesungguhnya adalah melayani di hadapan Tuhan. Kita adalah pelayan Allah. Saudara-saudara, apa betul Allah itu perlu dilayani? Bukankah Dia bisa melakukan apapun juga? Bukankah Ia tidak butuh siapapun? Karena Ia bisa dan maha kuasa untuk melakukan segala-galanya. Namun dalam perspektif iman kita, saudara-saudara, bahwa justru ketika Allah memanggil Anda dan saya untuk melayani, ini sebuah kesempatan, sebuah kehormatan yang seharusnya memang kita tidak layak, lalu kemudian dipanggil oleh Allah, dilayakkan untuk menjadi rekan sekerjanya. Jadi jangan salah kita memahami bahwa Allah membutuhkan ini dan itu. Bukan itu. Allah memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada kita agar kita terlibat dalam karyanya untuk menjangkau sebanyak mungkin manusia, untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Lalu kalau kita cermati pelayan Allah, pernahkah saudara-saudara juga melihat ada orang yang kelihatan sedang melayani Allah? Ada Allahnya, lalu orang kemudian tergopoh-gopoh melayani, sibuk ini dan itu. Rasanya sampai sebesar ini saya tidak pernah melihat itu. Orang seringkali mengatakan pendeta atau saya melayani Allah. Tapi kapan Anda bisa melihat saya sedang melayani Allah? Allahnya ada di situ, lalu kemudian saya jadi pelayannya. Mungkin Allahnya berdiri di situ, saya ngepel gereja, memperbaiki, membersihkan dan segala sesuatu. Lalu kemudian kita mengatakan, oh pendeta Nanang sedang melayani Allah. Tentu tidak begitu juga. Yang disebut melayani Allah, tentu ini erat kaitannya, dihubungkan pelayanan kepada Allah itu dihubungkan dengan pelayanan kepada sesama manusia. Saudara-saudara, saya disebut melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Oh iya, tetapi sebetulnya adalah saya menyampaikan firman Tuhan, menguraikannya adalah untuk saudara-saudara juga. Saya melayani misalnya pemberkatan atau peneguhan pemberkatan pernikahan. Saudara-saudara, saya melayankan itu justru ada orang yang dilayankan untuk itu. Pelayanan baptisan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya melayani Allah dengan melayani sesama manusia tidak bisa dipisahkan. Kita melayani Tuhan melalui sesama kita, melalui komunitas, melalui persaudaraan dan seterusnya. Nah, disinilah yang harusnya kita pahami. Saudara-saudara, alangkah kita mungkin dipertanyakan ketika kita mengatakan saya melayani Tuhan tetapi mengabaikan sesama. Saya memuji memuliakan nama Tuhan tetapi orang-orang yang di depan kita yang butuh pelayanan lalu kita cuekin. Kita anggap, kita pandang tidak ada. Yang penting aku happy dan seterusnya. Rasanya bukan demikian. Saudara-saudara, kalau kita ingat dalam pesan, dalam berita Injil Tuhan Yesus Kristus, Ia juga selalu menghubungkan pelayanan atau orang yang mengasihinya, mengasihi Kristus itu dikaitkan dengan mengasihi sesama. Kalau membaca Matius 25 itu sangat jelas sekali. Barang siapa melayani saudaraku yang paling hina ini, maka sesungguhnya ia sudah melayani untuk aku. Nah, saudara-saudara, dalam perspektif, dalam cara pandang inilah kita akan melihat pelayanan itu. Paulus
sedang menyaksikan pelayanannya. Tadi 2 Korintus 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 itu menggambarkan kesaksian Rasul Paulus ketika ia terpanggil atau dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya itu. Tadi dalam nats kata pembuka ayat 3 mengatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Paulus sangat hati-hati dengan kata melayani. Dalam berbagai hal dia mengupayakan hidupnya supaya jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Saudara-saudara, kehidupan pribadi Paulus begitu rupa, dia jaga kekudusan itu supaya orang-orang yang melihat memandangnya tidak tersandung oleh apa yang ia lakukan. Nah, ini kita juga harus cermati dalam kehidupan kita. Betapa kita harus berhati-hatinya dalam kita melayani Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara, ada banyak orang yang mungkin saja tanpa sadar ia sibuk sana, sibuk sini, mengatasnamakan pelayanan dan seterusnya. Tetapi dalam keluarganya, dalam kehidupannya, anak-anaknya, asisten rumah tangganya, melihat dia sebagai sosok yang begitu mudah untuk mencaci maki, yang begitu mudah untuk tersinggung dan lain sebagainya. Di rumah tidak mencerminkan itu. Lalu kemudian orang mengatakan, oh ia pandai mengatasnamakan pelayanan, bersaksi ke sana kemari, tetapi di rumah tidak mewujudkan itu. Nah, buat apa juga pelayanan dilakukan seperti itu kalau nantinya menjadi batu sandungan? Saudara-saudara, tidak ada gunanya Anda sibuk sana, sibuk sini, lalu melakukan, mengatasnamakan pelayanan untuk Tuhan, tapi kehidupan kita dalam skup, dalam keluarga sendiri tidak mencerminkan itu. Justru menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Maka pelayanannya akan dicemooh. Maka pelayanannya itu akan merugikan sebetulnya pekerjaan Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, sebaliknya dari itu Paulus mengatakan dalam ayat 4 ini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi pelayan Allah itu ditunjukkan oleh apa? Bukan oleh apa yang kita katakan saja. Bukan apa yang kita ucapkan saja. Nih, aku pelayan Tuhan, aku aktivis gereja, aku sibuk ke sana sini atas nama pelayanan. Bukan itu. Tetapi Paulus mengatakan ditunjukkan oleh apa? Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan. Saudara-saudara, batu ujinya adalah ketika Anda dan saya terjun dalam dunia pelayanan, maka apakah Anda sabar atau enggak? Sabar dalam penderitaan atau tidak? Kadang kita emosional, meledak-ledak dan seterusnya. Ini Paulus tempatkan dalam posisi yang pertama. Ya betul, pelayanan itu harus dihubungkan dengan kesabaran. Sebab apa? Seorang pelayan gak punya hak sama sekali, tidak bisa menuntut, tidak bisa mengajukan privilege dan lain sebagainya. Seorang pelayan akan mengutamakan yang dilayani, yaitu Allah sendiri. Dan tadi saya katakan, Allah dalam manifestasinya adalah manusia, mengutamakan manusia. Artinya apa? Kita menyangkal diri kita, kehendak kita, keinginan kita. Maka disinilah kesabaran sangat menentukan kualitas seorang pelayan. Lalu saudara-saudara, menahan dengan penuh kesabaran dan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam jeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik.
Paulus menyatakan itu ada begitu banyak ternyata kriterianya. Bukan hanya sekedar mau saja, bukan hanya sekedar pengisi waktu kosong, waktu luang saja. Saudara-saudara, apakah hal-hal yang seperti ini juga melekat dalam diri kita ketika kita berbicara tentang pelayanan atau seorang pelayan Allah? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mentalitas pelayan ini kemudian dihayati betul oleh Paulus. Maka ayat 8 dikatakan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji. Lalu kemudian ketika tidak dianggap sebagai penipu, namun dipercayai dan seterusnya. Ini liku-liku pelayanan. Kadangkala ada yang menyenangkan. Kadangkala kita mungkin saja dipuji orang, dihargai oleh orang lain yang kita layani, diucapkan terima kasih. Maka seharusnya kita mengatakan kita adalah seorang pelayan. Dan sebaliknya ketika kita dicaci maki, difitnah dan lain sebagainya, seorang pelayan akan tetap setia melayani. Saudara-saudara, ia tidak akan mudah untuk putus asa, tidak akan mudah untuk mutung, untuk ngambek dan lain sebagainya. Disitulah pelayan-pelayan Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk belajar dari pengalaman Rasul Paulus ini, menerapkannya dalam kehidupan kita, kehidupan di keluarga kita, skop yang terkecil. Kembangkan pelayanan itu. Kemudian lingkarannya menjadi besar dalam kehidupan kita, bergereja, berjemaat, bermasyarakat dan seterusnya. Ketika Anda dan saya punya mentalitas seorang pelayan yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini, maka sebetulnya nama Tuhan sedang Anda muliakan. Anda sedang betul-betul melayani Allah. Biarlah ini terjadi dalam kehidupan Anda, kehidupan saya. Selamat melayani Tuhan. Percayalah, kita akan berbahagia. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah suatu persembahan dan datanglah ke pelataran-Nya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan secara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299 atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam suatu tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian dari NKB 134 bait 1 sampai 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan
Yesus, terima kasih untuk berkat yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai hari ini. Baik melalui kesehatan, keluarga, teman, maupun materi. Kini kami ingin mengucap syukur untuk semua itu melalui persembahan yang kami yakini juga berasal daripadamu. Tuhan, kiranya berkenan menerimanya dan memampukan kami terus untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Pakai tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berikan rasa takut akan Engkau di dalam mengatur persembahan ini, agar dapat dipakai untuk juga menjadi berkat kembali bagi jemaat-Mu, khususnya di GKI Mangga Besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Sebagai penutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kita memuji Tuhan dari KJ 426, bait 1 sampai 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari Ibu Bapak sekalian kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kembali akan sebuah tugas tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus, yaitu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, Tuhan yang menolong.
keadaan rumah kami Engkau tahu persis apa yang terjadi, pergumulan yang sedang terjadi ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, memampukannya untuk kami dapat menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikan kekuatan melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, yang usia lanjut, yang pada saat ini terbatas geraknya, Tuhan juga yang menolong untuk menguatkannya di dalam iman. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja-Mu, khususnya pada masa-masa sekarang ini, di mana kami masih terus menanti-nantikan kapan saatnya kami dapat beribadah seperti semula di rumah-Mu di gereja ini. Dan biarlah juga kami dapat menahan diri, dapat melakukan segala aktivitas ini dengan kreatif, dengan penyertaan dari Tuhan. Pimpin dan sertailah juga Komisi Dewasa GKI Mangga Besar ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sertai berbagai pergumulannya. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati bangsa ini untuk melewati krisis-krisis yang sedang kami hadapi ini. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkannya. Sebab kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Maka ketika kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, biarlah rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya.